Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Retali Putri Aunitias dengan NBI 14320000153. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar kewirausahaan saya tentang buah tin freeze drying dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Hani Teki Cendani, STMT, dengan NIDN 0712036904. Buah tin. Buah tin atau Ficus carica merupakan salah satu jenis buah yang berasal dari wilayah Asia Barat. Tumbuhan ini dapat tumbuh subur di daerah yang memiliki iklim yang kering dan hangat. Buah tin memiliki kaya nutrisi dan mengandung berbagai jenis vitamin seperti vitamin A, K, B6, C, kalsium, kalium, dan zat besi. Buah tin memiliki tekstur buah yang lembut dan lunak pada saat matang, sehingga belum tentu semua orang dapat menyukai tekstur dari buah tersebut. Freeze drying merupakan metode pengeringan yang memiliki keunggulan dalam mempertahankan mutu dari hasil pengeringan dengan mempertahankan stabilitas produk dengan tujuan untuk menghindari adanya perubahan aroma, warna, dan unsur organoleptik lainnya, sehingga dapat menghasilkan hasil produk yang memiliki sifat renyah dengan mempertahankan bentuk dan warna asli dari buah yang diproses. Berikut merupakan alat dari freeze drying. Dalam pengolahan produk buah tin dengan metode freeze drying, buah tin akan dibekukan dalam alat freeze drying dan kemudian akan dilakukan proses pemanasan ringan pada lemari hampa udara. Kristal-kristal yang terbentuk dalam proses pembekuan akan menyublim saat dipanaskan di dalam ruang hampa udara, sehingga es akan berubah langsung menjadi uap air tanpa melalui proses meleleh. Dengan menggunakan metode ini, dapat memperkecil adanya perubahan pada ukuran dan bentuk asli pada buah tin, sehingga aroma, warna, dan unsur lainnya tidak berubah. Pemilihan metode freeze drying pada buah tin dimasukkan agar semua konsumen dapat mengakses buah tin dengan mudah, karena tidak semua orang menyukai dari tekstur buah tersebut. Inovasi produk ini tidak hanya untuk membuka pintu konsumsi buah tin secara luas, akan tetapi juga mendukung industri pertanian dengan memberikan cara baru untuk memanfaatkan hasil panen buah tin secara efisien dengan kombinasi nutrisi tinggi, rasa lezat, dan kemudian menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang mengutamakan gaya hidup sehat dan praktis. Berikut adalah salah satu contoh produk dari buah tin freeze drying. Produk ini nantinya akan memiliki tekstur yang renyah, namun tidak mengurangi nutrisi di dalam dari buah tin tersebut. Untuk rumusan masalah yang saya ambil dalam tugas besar ini adalah yang pertama, bagaimana cara memposisikan usaha produk freeze drying buah tin dari kompetitor lainnya. Yang kedua adalah apa yang menjadi keunggulan dari produk freeze drying buah tin ini dibandingkan dengan produk freeze drying lainnya. Untuk bisnis model kanvas merupakan strategi manajemen yang digunakan untuk mempresentasikan elemen penting yang harus dipahami oleh pelaku usaha dalam menentukan strategi bersaing yang tepat yang diterapkan dalam bidang usahanya yang berupa visual chart. Bisnis model kanvas terbagi atas 9 elemen. Yang pertama adalah key partner. Key partner merupakan partner kerja yang dapat membantu dalam pengembangan bisnis produk buah tin freeze drying ini. Terdapat 3 key partner, yaitu kemitraan dengan pemasok buah tin berkualitas, yang kedua distributor dan agen penjualan, yang ketiga adalah kolaborasi dengan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, maupun Instagram. Yang kedua adalah key activity. Key activity merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat bisnis dijalankan hingga menghasilkan sebuah value atau
keuntungan. Terdapat 3 key activity, yaitu yang pertama melakukan edukasi, manfaat buah tin freeze drying, yang kedua mengontrol kualitas produk selama produksi, yang ketiga menyediakan pelatihan produksi dan manajemen kualitas pada pegawai. Yang ketiga adalah key resource. Key resource merupakan sumber daya yang digunakan selama kegiatan bisnis berlangsung. Terdapat 3 key resource dalam produk buah tin freeze drying ini. Yang pertama adalah buah tin yang segar dan berkualitas. Yang kedua, tempat produksi dengan fasilitas freeze drying modern. Yang ketiga adalah tim yang memiliki keterampilan yang baik agar dapat mengembangkan inovasi baru. Yang keempat adalah value proposition. Value proposition merupakan penentuan nilai dari produk yang diproduksi kepada pelanggan hingga pelanggan ingin membeli produk tersebut. Terdapat 3 value proposition, yaitu yang pertama menghasilkan buah tin freeze drying dengan kualitas yang baik dan mempertahankan nutrisi dan keaslian rasa dari buah tin tersebut. Yang kedua adalah proses freeze drying, memastikan keawetan produk dan kepraktisan produk. Yang ketiga adalah produk ringan, tahan lama, dan mudah dalam penyimpanan. Yang kelima adalah customer relationship. Customer relationship merupakan cara yang digunakan untuk mendekati atau menjalin hubungan interaksi dengan pelanggan. Terdapat 3 customer relationship pada produk buah tin freeze drying ini. Yang pertama, memberikan penawaran khusus pada event tertentu. Yang kedua, pemberian diskon pada pelanggan yang berulang. Yang ketiga, terdapat ulasan dan umpan balik untuk meningkatkan produk. Yang keenam adalah channel. Channel merupakan strategi yang digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Metode ini digunakan untuk mendekati pelanggan dengan melakukan penjualan menggunakan media e-commerce. Yang kedua, melakukan kerja sama dengan distributor makanan yang dapat memasarkan produk secara luas. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan toko khusus makanan sehat. Yang ketujuh adalah customer segment. Customer segment merupakan identifikasi yang digunakan untuk mengetahui dan menetapkan target pasar dari produk buah tin freeze drying ini. Terdapat 3 customer segment. Yang pertama adalah konsumen yang memiliki kepedulian terhadap makanan atau camilan yang sehat. Yang kedua adalah pelaku bisnis makanan penutup seperti kue dan es krim. Yang ketiga adalah industri makanan ringan yang memiliki bahan baku yang mencari bahan baku berkualitas. Yang ke-8 adalah revenue stream. Revenue stream adalah aliran pendapatan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan produksi buah tin freeze drying ini. Terdapat 3 revenue stream. Yang pertama adalah pembelian dapat dilakukan secara grosir dan eceran. Yang kedua, pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai dengan menggunakan debit, m-banking, transfer, menggunakan ShopeePay maupun GoPay. Penjualan produk dengan menggunakan kemasan khusus pada event-event tertentu. Yang terakhir adalah cost struktur. Cost struktur merupakan skema finansial yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan bisnis produk buah tin freeze drying ini. Terdapat 4 cost struktur, yaitu biaya operasional alat freeze drying, yang kedua adalah biaya promosi produk, yang ketiga adalah biaya tenaga kerja, dan yang keempat adalah biaya untuk bahan baku utama, yaitu berupa buah tin segar yang berkualitas. Kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama adalah cara yang digunakan untuk menempatkan produk buah tin freeze drying dari kompetitor lainnya adalah dengan menjaga kualitas produk yang baik, memiliki produk yang berkualitas, memberikan inovasi dengan memberikan kemudahan distribusi produk ke konsumen dengan menggunakan platform e-commerce, memberikan diskon dan perawatan dan penawaran yang lebih baik, serta memudahkan kegiatan pembayaran dengan menggunakan non-tunai seperti menggunakan debit, m-banking, ShopeePay maupun GoPay. Yang kedua, keunggulan yang dimiliki oleh produk
buah tin freeze drying adalah memberikan kemasan-kemasan khusus yang dapat digunakan untuk event tertentu dan menyediakan ulasan serta umpan balik terkait produk yang nantinya dapat digunakan sebagai pengembangan dan kontrol kualitas produk dari sisi konsumen. Sekian presentasi tugas besar kewirausahaan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.